Udang Fanmei atau Lithopeneus fanmei merupakan salah satu jenis udang yang memiliki pertumbuhan cepat dan nafsu makan tinggi. Namun, ukuran yang dicapai pada saat dewasa lebih kecil dibandingkan udang windu atau Paneus monodon. Habitat aslinya adalah di perairan Amerika, tetapi spesies ini hidup dan tumbuh dengan baik di Indonesia. Dipilihannya, udang fanmei ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu 1. Sangat diminati di pasar Amerika. 2. Lebih tahan terhadap penyakit dibandingkan udang putih lainnya. 3. Pertumbuhan lebih cepat dalam budidaya. 4. Mempunyai toleransi yang lebar terhadap kondisi lingkungan. Udang fanmei termasuk genus Paneus, namun yang membedakan dengan genus Paneus lain adalah mempunyai subgenus Lithopaneus yang dicirikan oleh bentuk telicium terbuka tetapi tidak ada tempat untuk penyimpanan sperma. Ada dua spesies yang termasuk subgenus Lithopaneus, yakni Lithopaneus fanmei dan Lithopaneus tilleri rostris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nur Adini Aulia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang komoditas hasil laut yakni udang fanmei di tengah adanya wabah COVID-19. Apakah yang terjadi dengan udang fanmei ini dengan adanya wabah ini? Untuk lebih lanjutnya lagi, mari kita langsung simak ke materi berikut ini. Pokok pembahasan pada video komoditas udang fanmei yang pertama adalah permintaan dan produksi udang fanmei, yang kedua adalah potensi produksi dan pasar di saat pandemi COVID-19, yang ketiga adalah kebijakan pemerintah, dan yang terakhir adalah strategi jurnal. Untuk yang pertama adalah permintaan dan produksi udang fanmei. Dengan adanya wabah COVID-19 ini, permintaan udang fanmei semakin menurun. Hal tersebut diakibatkan karena adanya penurunan permintaan dari luar negeri dan juga mengakibatkan harga udang fanmei ini yang diekspor juga merosot. Meskipun dengan adanya penurunan harga tersebut, permintaan akan udang fanmei juga tetap menurun. Untuk produksi udang fanmei-nya, meskipun adanya COVID-19 ini, pembudidayaannya terus berproduksi dan juga hal tersebut dimaksud untuk memberikan pemasukan yang tetap untuk nelayan ataupun petani udang fanmei dan juga hasil tangkapannya menjadi stabil. Yang kedua adalah potensi produksi dan pasar di saat pandemi COVID-19. Kenaikan harga udang fanmei 10% setiap tahunnya. Bahkan harga udang fanmei setiap musim berbeda-beda. Semakin mendekati musim jarang, harga semakin tinggi. Hal tersebut dapat mempengaruhi permintaan konsumen. Tetapi dengan adanya wabah ini, harga udang semakin menurun. Biasanya harga mencapai 53 per kilogram, tetapi sekarang menurun menjadi 42.000 per kilogram. Permintaan semakin menurun ini juga diakibatkan oleh permintaan luar negeri ataupun dalam negeri yang juga menurun. Hasil tangkapannya pun tidak dapat terdistribusikan hingga jauh. Hal itu diakibatkan karena adanya pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Dan juga transaksi pada tempat pelelangan ikan atau TPI, pedagang anjlok hingga 40%, yaitu dari 30 juta per hari menjadi 10 juta per hari. Hal tersebut juga mengakibatkan pasar udang semakin sepi pengunjung ataupun konsumen. Yang ketiga adalah kebijakan pemerintah. Pemerintah melakukan kebijakan yang pertama yaitu memastikan suplai logistik untuk pangan bisa tetap berjalan. Hal tersebut dimaksud untuk mempertahankan produktivitas udang fanmei. Yang kedua adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan terus mendorong produktivitas budidaya seperti udang fanmei di beberapa daerah untuk menjaga produktivitas sektor kelautan dan perikanan nasional. Dan yang terakhir, kebijakan yang dilakukan adalah pengelolaan kawasan berkelanjutan. Yang
terakhir adalah strategi yang dilakukan dari analisis jurnal. Yang pertama strateginya yakni menjaga stabilitas produktivitas. Yang kedua meningkatkan jumlah produksi. Yang ketiga perbaikan sarana dan prasarana. Yang keempat produk hasil budidaya atau pemberian nilai tambah. Yang kelima adalah meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait atau pemasok dan pelanggan. Dan yang terakhir adalah memperluas wilayah pemasaran. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.